Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lum. Muslimin dan muslimat dan saudara-saudara sekalian di mana saja Anda berada. Ketika kita mengingat Allah, maka kita akan diingat oleh Allah. Tetapi ketika kita mengingat Allah dan terus memikirkan kebesaran Allah, mengagungkan betapa hebatnya ciptaan Allah, memikirkan tentang penciptaannya, baik dalam keadaan siang maupun malam, dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan baring, dalam keadaan gelap maupun dalam keadaan terang, itulah yang dinamakan dengan zikir yang sebenar-benarnya zikir. Zikir ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Pada dasarnya memang kalau hanya diucapkan, zikir ini adalah gampang, kan cuman mengingat atau menyebut namanya dengan kalimat-kalimat yang baik. Apakah itu la ilaha illallah? Apakah itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah? Apakah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Semua itu adalah kalimat-kalimat yang terbaik, yang baik untuk senantiasa mengingat Allah. Dan yang paling menjadi tantangan bagi kita adalah sekalipun ini kalimat yang gampang, tetapi kadang ada saja hati kita ini lalai dari mengingat Allah. Padahal ketika kita lalai mengingat Allah, maka ketika itu syaitan berebut memasuki relung hati kita untuk menghalau kita agar terus semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terus mengingat Allah, maka Allah akan bersama orang tersebut. Jadi bayangkan betapa hebatnya kalau kita bersama Allah. Tentu semua masalah akan selesai karena kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada dasarnya bahwa orang yang dekat dengan Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar terhadap seluruh masalah yang dihadapi. Dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah yang kita tidak ketahui. Ini yang biasa salah ditafsirkan oleh orang-orang bahwa ketika dia bernasib yang merasa dirinya kurang beruntung atau buruk, maka dia mengatakan bahwa ini adalah nasib saya. Sebenarnya ini bisa dikatakan sebagai prasangka buruk. Karena Allah tidak akan pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Allah itu Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang kepada siapapun. Tetapi terkadang usaha kita tidak maksimal. Dan apa yang kita cari itu yang kita dapat. Ketika dia dapat yang dia cari, dia justru prasangka buruk dengan Allah bahwa inilah nasibku. Padahal Allah sudah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap seluruh masalah yang dihadapi. Memberikan jalan keluar, bayangkan jalan keluar apapun dalam kesulitan apapun. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari segala arah yang tidak diketahui. Entah itu tiba-tiba ada tawaran pekerjaan, entah itu kita diberikan rasa nyaman dan bahagia sekalipun apa yang kita miliki itu mungkin serba terbatas menurut orang. Semua yang namanya nikmat dan karunia dari Allah tidak ada yang sia-sia. Jadi kembali lagi,
betapa hebatnya, betapa besarnya orang yang selalu mengingat Allah. Baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring, maupun dalam keadaan berdiri. Baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan gelap. Selalu saja hatinya, pikirannya, apapun yang dia rasakan, selalu di situ melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ini pada dasarnya adalah butuh latihan, ya, latihan. Latihan itu ibarat makanan, tidak akan mungkin bisa mendarah daging. Setiap ingatan, pikiran, dan perasaan terus memikirkan Allah. Kalau tidak ibarat makanan, tidak akan mungkin mendarah daging kalau kita tidak kunyah, ya. Jadi awalnya memang latihan dengan mulut, namanya zikir mulut, mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti tadi. Apakah itu la ilaha illallah atau seperti yang saya ucapkan pertama tadi. Tetapi dengan hati yang tulus, dengan niat yang betul-betul terus berharap kepada Allah agar menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka insya Allah Allah akan bantu sehingga kalimat ini tanpa diucapkan sudah terus yang kita bayangkan, yang kita lihat, yang kita pikirkan tidak pernah luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hewan-hewan, terus kita berpikir bahwa ini ciptaan Allah, ini keagungan Allah, tiada yang sia-sia. Dan dengan demikian maka kita melihat makhluk itu ada rasa cinta, ada rasa sayang, dan ingin melindungi. Karena semua yang kita lihat ini adalah tidak pernah luput pencipta dan ciptaannya. Ini ciptaan Allah, ini keagungan Allah. Dan memang tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu dengan sia-sia. Jadi mudah-mudahan saja kita senantiasa menjadi orang yang selalu mengingat Allah. Karena insya Allah bagi orang yang terus-terus memikirkan Allah, dijamin akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat, dalam keadaan mengingat Allah. Mengingat Allah bukan berarti kecuali diucapkan kalimat itu, tetapi intinya hatinya terus menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Mungkin mulut boleh berbicara, otak boleh berpikir, tangan bisa bekerja, tapi hati kita jangan sampai luput untuk terus memikirkan tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah. Itulah mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.